Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan tentang filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Solihat sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Azizah Rizky Mubarokah sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu filsafat? Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philin, yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara terminologis, upaya spekulatif atau rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Ilmuwan filsafat matematika dan pendidikan matematika. Sebenarnya banyak sekali ilmuwan filsafat matematika dan pendidikan matematika, tetapi kami hanya mengambil 5 tokoh saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Pythagoras, Archimedes, Euclides, dan Al-Biruni. Namun kami hanya akan menjelaskan 2 tokoh saja. Yuk kenalan. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari Saudi Arabia. Lahir sekitar 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau 599 Masehi. Beliau wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib menyukai berbagai ilmu dan ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika awal lambang bilangan dalam matematika menggunakan huruf-huruf seperti yang pernah diajarkan oleh bangsa Romawi tergolong rumit, Ali mempopulerkan lambang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Yang kedua, tokoh Pythagoras. Pythagoras adalah salah satu tokoh matematika yang legendaris. Dia berasal dari Samos Yunani, lahir pada 570 sebelum Masehi, dan juga dikenal sebagai filsuf Yunani, matematikawan, dan pendiri gerakan keagamaan yang disebut Pythagoreanisme. Ia sering dipuja sebagai ilmuwan besar matematika dan terkenal dengan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita sudah memasuki pokok pembahasan. Filsafat matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathematikos, yaitu ilmu pasti, dari kata matema atau matesis, yang berarti ajaran, pengetahuan, atau ilmu pengetahuan. Istilah matematika menurut bahasa Latin, matenin atau matema, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Perincian bidang filsafat matematika yang dapat dikemukakan. Yang pertama, epistemologi matematik. Epistemologi matematik adalah teori pengetahuan yang sasaran penelaahannya ialah pengetahuan matematik. Epistemologi sebagai salah satu bagian dari filsafat merupakan pemikiran reflektif
terhadap berbagai segi dari pengetahuan, seperti kemungkinan, asal-muasal, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas, sampai kebenaran pengetahuan. Dengan demikian, landasan matematik merupakan pokok soal utama dari epistemologi matematik. Yang kedua, ontologi matematik. Dalam ontologi matematik, dipersoalkan cakupan dari pernyataan matematik atau cakupannya suatu dunia yang nyata atau bukan. Pandangan realisme empirik menjawab bahwa cakupan termaksud merupakan suatu realitas. Eksistensi dari entitas-entitas matematik juga menjadi bahan pemikiran filsafat. Terhadap problem filsafat ini, pandangan Platonisme menjawab bahwa titik dan garis yang sesungguhnya terdapat dalam dunia transenden, yang kini hanya diingat oleh jiwa manusia di dunia ini. Sedang, konsepsi Aristotelianisme mengemukakan bahwa entitas-entitas itu sungguh ada dalam dunia empirik, tetapi harus disuling dengan abstraksi. Yang ketiga, aksiologi matematik. Aksiologi matematik terdiri dari etika yang membahas aspek kebenaran, tanggung jawab, dan peran matematika dalam kehidupan, dan estetika yang membahas mengenai keindahan matematik dan implikasi pada kehidupan yang bisa mempengaruhi aspek-aspek lain, terutama seni dan budaya dalam kehidupan. Aksiologi matematika sangat banyak memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia di jagat raya yang non-fana ini. Segala sesuatu ilmu di dunia ini tidak bisa lepas dari pengaruh matematika. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat dengan matematika. Pendapat bahwa filsafat merupakan ayah ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Dalam lintasan sejarah, kedua saudari kembar filsafat dan matematika itu selanjutnya tumbuh bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika Pythagoras 572 sampai 497 sebelum Masehi. A. Filsafat dan geometri atau suatu cabang matematika. Lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi, di Miletus, atau terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. B. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. C. Adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara filsafat dan matematika, dipacu pula oleh filsuf Zeno dan Eleo. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang, yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika, artinya bahwa filsafat pendidikan matematika didukung oleh filsafat matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar mengajar. Terhadap pembelajaran dalam pendidikan matematika, pemikiran filsafat memiliki peran yang sangat penting. Filsafat turut berperan dalam menciptakan suatu pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirnya serta membangun pengetahuan matematikanya. Selanjutnya, tujuan filsafat pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika hendaknya mencakup keadilan sosial melalui pengembangan demokrasi pemikiran kritis dalam matematika.
siswa seharusnya mengembangkan kemampuan yang mereka miliki untuk menganalisis masalah matematika. Pendidikan matematika hendaknya dapat menguatkan siswa. Hal ini berarti siswa berpikir matematika dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menggunakannya sebagai praktik penerapan matematika. Kemudian ada hubungan antara filsafat matematika dengan pendidikan matematika. Filsafat matematika mencakup ontologi dan epistemologi. Ontologi menyangkut hakikat matematika, apakah hakikat yang ada di balik matematika. Sedangkan secara epistemologi adalah berkaitan dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai matematika, cara memperoleh dan menangkap permasalahan dalam matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar terhadap pembelajaran dalam pendidikan matematika. Pemikiran filsafat memiliki peran yang sangat penting. Filsafat turut berperan dalam menciptakan suatu pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirnya serta membangun pengetahuan matematika. Selanjutnya, aliran filsafat matematika. Yang pertama ada matematika realisme. Matematika realisme terdiri dari platonisme, logilisme, empirisme, dan formalisme. Yang kedua ada intuisionisme. Yang ketiga ada konstruktivisme, dan yang terakhir ada fiksionalisme. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan aliran filsafat matematika dari slide sebelumnya. Yang pertama ada realisme, yaitu memandang bahwa entitas matematika ada terbebas dari pikiran. Yang kedua, platonisme. Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi. Platonisme memandang objek-objek. Matematika adalah real dan eksistensi real objek dan struktur. Matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Yang ketiga ada logilisme, yaitu perkembangan logika sebagai ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan lain. Yang keempat ada empirisme, yaitu memandang bahwa matematika harus dikembangkan secara empiris. Yang kelima, formalisme. Formalisme menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan matematika harus dipikirkan sebagai rangkaian konsekuensi dan manipulasi serangkaian aturan. Yang terakhir ada intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant, bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep, dan diakhiri dengan ide-ide. Dapat dikatakan bahwa hakikat dari aliran ini adalah bahwa semua matematika dapat diekspresikan dalam bentuk-bentuk logika secara murni dan dibuktikan dari prinsip-prinsip logika itu sendiri. Maka, kepastian dari pengetahuan matematika dapat direduksi menjadi logika. Tetapi, tujuan ini tidak dapat tercapai karena memang matematika tidak hanya merupakan logika. Selanjutnya, kita membahas peranan dan hakikat. Peranan filsafat matematika, yaitu memberikan landasan yang sistematis dan mutlak untuk pengetahuan matematika berupa kebenaran matematika. Kemudian ada hakikat matematika. Matematika sebagai paradigma pengetahuan tertentu. Yang pertama ada Euclid, yaitu struktur logis merupakan elemen matematika sebagai paradigma untuk memberikan kebenaran dan kepastian. Kemudian ada Newton. Penjelasan kebenaran secara sistematis merupakan elemen matematika. Di slide kali ini, kita akan mengetahui perbedaan karakteristik matematika dengan pendidikan matematika. Karakteristik matematika terdiri memiliki objek kajian yang abstrak, pola pikirnya deduktif, kebenaran konsistensi, bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol kosong dari arti atau sebelum masuk semesta tertentu, dan yang terakhir ada taat kepada semestanya. Sedangkan karakteristik pendidikan matematika yaitu memiliki objek kajian yang konkret dan abstrak,
Pola pikirnya deduktif dan induktif. Kebenaran konsistensi dan korelasional. Bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol kosong dari arti dan juga berarti, atau berarti sudah termasuk dalam semesta tertentu. Kemudian yang terakhir ada taat kepada semestanya dan bahkan digunakan untuk membedakan tingkat atau jenjang sekolah. Dan yang terakhir yaitu penalaran dalam matematika. Matematikawan sangat peduli terhadap penggunaan imajinasi, intuisi, dan penalaran untuk memperoleh ide-ide baru dan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang problematik. Mereka menggemari eksplorasi ide-ide baru, mencoba memecahkan masalah dengan berbagai metode, dan mengungkapkan ide-ide itu dengan cara yang jelas dan dengan bahasa yang ringkas. Salah satu metode yang digunakan oleh matematikawan untuk menemukan ide-ide baru yaitu dengan melakukan eksperimen. Metode ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh ilmuwan lain di laboratorium. Metode ini disebut metode eksperimen atau penalaran induktif. Berikut link sumber yang kita dapatkan untuk menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.